Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Sopiati, Sarjana Pendidikan, mengajar di MTS PB Rodotul Muktadiin, Balekambang, Jepara. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya melakukan uji kinerja di MTS PB Rodotul Muktadiin, Balekambang, Jepara secara luring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya, di bawah meja dan di bawah kursi dicek apakah masih ada sampah yang tertinggal. Oke, kalau masih ada silahkan diambil dan dibuang ke tempat sampah. Silakan ketua kelasnya untuk maju ke depan memimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian sebagai bentuk kedisiplinan kalian di dalam pembelajaran. Oke, diperhatikan nama-nama yang Ibu panggil, silahkan tunjuk jari. Aisyah Zahwa, Ainur, Aja Rizka, Alfasa Sufia, Nisrina Hanif, Raihana Laiba, Amanda Noviana. Oke ya, berarti hari ini semuanya hadir deh. Tidak ada yang absen deh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebagai rasa cinta tanah air kepada Indonesia, tanah air tercinta, yuk kita mari berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk, silakan kalian untuk berdiri. Berdiri ya, dan semuanya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Tanah airku tak tumpah darah.
pembelajaran hari ini Ibu ingin bertanya. Oke, kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Bu, interaksi dan kerjasama negara-negara di ASEAN. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang interaksi dan kerjasama negara-negara ASEAN. Ada berapa negara yang tergabung di dalam ASEAN? Oke, yuk. Ada 10 negara yang tergabung di dalam ASEAN. Ke-10 itu apa saja, Mbak Dewi coba? Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Oke, berarti sudah paham ya untuk pembelajaran minggu lalu. Kita sudah belajar tentang interaksi negara-negara di ASEAN. Oke, untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan belajar tentang perubahan interaksi negara-negara anggota ASEAN. Sebelum Ibu masuk jauh tentang materi perubahan interaksi di negara-negara anggota ASEAN, apa sih itu perubahan? Oke, perubahan itu adalah kondisi di mana ada kondisi sebelum dan sesudah. Contohnya misalnya, kalian sebelum di pondok dan setelah di pondok, apa yang terjadi? Ada perubahan tidak? Ada. Oke, siapa yang berani untuk bercerita apa perubahan yang dialami sebelum di pondok dan sekarang di pondok? Saya Bu. Oke ya, yang keras. Saya ingin bercerita tentang perubahan diri saya sebelum berangkat ke pondok sampai berwudu. Awalnya saya sebelum berangkat ke pondok, saya belum sempurna menutup aurat. Tetapi setelah saya masuk ke pondok dan belajar ilmu agama, saya sudah tahu betapa pentingnya menutup aurat. Oke, di sini terjadi perubahan pada teman kalian ya. Sebelum dia di pondok, dia belum menggunakan kerudung sebagai aurat sebagai syarat dari umat Islam. Nah, setelah dia di pondok, dia memakai kerudungnya. Di sini terjadi suatu perubahan. Ada lagi yang mau bercerita ya? Oh, oke. Saya mau cerita sebelum dari pondok yang saya mau. Sebelum saya di pondok, karena jadi saya padat, saya ketika pulang sekolah saya tidur dan menggunakan seragam. Tapi setelah masuk pondok, karena tidur yang padat dan hadirnya. Oke ya, di sini dijelaskan setelah dia di pondok dan sebelum di pondok. Sebelum di pondok dia belum bisa sholat waktu karena mungkin ketiduran ya. Setelah pulang dari sekolah mungkin ketiduran sehingga tidak menjalankan sholat zuhur, yaitu sholat 5 waktu. Setelah di pondok tidak mungkin lagi karena di sini adalah lingkungan pesantren. Mau nggak mau kita harus bangun dan menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat 5 waktu. Nah, ini menunjukkan terjadi suatu perubahan. Ada lagi yang mau bercerita selain kedua temannya? Ya, siapa lagi? Tidak ada Bu. Oke, berarti di situ sudah jelas ya adanya perubahan. Perubahan itu apa? Yaitu bentuk suatu perubahan beda sebelum dan sesudah. Oke. Ya, nanti kita akan belajar tentang perubahan interaksi negara anggota ASEAN. Oke, di dalam tujuan pembelajaran hari ini, di mana kita dapat menganalisis interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Nah, seperti apa bentuk kerjasama interaksi negara-negara di ASEAN? Yang kedua, dapat mengidentifikasi dampak interaksi antar ruang negara-negara di ASEAN. Ini terlihat apa perubahan apa yang ditimbulkan
setelah terjadinya suatu interaksi. Nah, nanti di sini kalian dalam menganalisis, nanti Ibu akan memberikan lembar kerja siswa yang disebut dengan LKPD untuk didiskusikan di dalam setelah materi Ibu sampaikan. Ya. Yang pertama, di sini kalian bisa mengamati gambar berikut ini, ya. Interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara di ASEAN. Di sini faktor yang menjadi terjadinya perubahan interaksi antar ruang yang pertama adalah faktor alam, ya, di mana keberagaman di negara-negara ASEAN tidak hanya mengenai flora, tetapi juga mengenai fauna. Faktor alam ini disebabkan oleh apa? Pengaruh iklim. Yang kedua, secara geologis. Ya, wilayah ASEAN terdapat 3 pertemuan lempeng bumi, lempeng Eurasia, lempeng Asia, dan lempeng Pasifik. Terus yang ketiga, negara di ASEAN memiliki sumber daya alam yang beragam, namun tidak semua negara memiliki sumber daya alam atau sumber daya alam yang sama. Negara-negara di ASEAN ini beragam sumber daya. Contohnya Indonesia dengan Singapura. Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Oke, kita yang keempat yaitu pengaruh konvensi lahan pertanian ke industri. Ya, di sini ASEAN memiliki negara yang perlahan mulai meninggalkan pertanian dan menjadi negara industri sebagai sumber utama. Indonesia sudah mulai beralih dari agraris menuju ke industri. Ini apa yang ada di sekitar kita? Munculnya berbagai bentuk pabrik. Lahan pertanian berubah menjadi pabrik, pemukiman. Ini yang dinamakan konvensi. Oke ya, di sini salah satu efek dari konvensi itu apa, Bu? Lahan pertanian berubah ke industri, yaitu sehingga berkurangnya lahan pertanian dan turunnya produksi. Dampaknya bagaimana? Jumlah manusia kan semakin lama semakin bertambah. Sedangkan sawah yang untuk menanam makanan pokok ini semakin lama berkurang. Kalau tidak cepat diatasi dan disesuaikan, maka akan terjadi berbagai macam masalah sosial. Oke, sampai di sini sekiranya ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan bertanya. Seperti apa hubungan perkembangan teknologi komunikasi dengan interaksi? Nah, ada temanmu bertanya, seperti apa hubungan Perkembangan Perkembangan. teknologi komunikasi dengan interaksi. Oke, siapa yang berani untuk menjawab pertanyaan temannya? Oke, silakan. Saling berkaitan dalam mempengaruhi karena setelah menggunakan teknologi komunikasi maka orang tidak lagi perlu mobilitas secara fisik melainkan bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Ya, setelah mengenal komunikasi, maka interaksi itu tidak harus bertemu secara tatap muka, tetapi bisa menggunakan jarak jauh. Oke, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan dengan Ibu sebelum kita masuk ke diskusi? Oke, ya. Tadi kan jelaskan ke Ibu muncul pasar bebas di ASEAN. Maksudnya apa, Bu? Oh, munculnya pasar bebas di ASEAN. Ada yang masih ingat tadi yang Ibu sampaikan? Afta, yaitu munculnya pasar bebas di ASEAN. Ayo, siapa? Oke, silakan jawab. Pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk menjual dan membeli barang yang ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Di mana pasar itu ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Oke, sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut. Kita nanti akan menyaksikan suatu video ya, dan untuk kalian diskusikan.
potensi apa yang ada di dekat kita yang mampu kita gunakan atau kita manfaatkan untuk memasuki pasar-pasar bebas, ya. Saudara, gimana dunia karena kamu menghasilkan Indonesia? Lihat nih ukiran ini, rumit banget. Gimana bikinnya ya? Saudara, coba tanya siapa aja tentang budaya ukir kayu dan pasti hampir semua orang berpikir tentang satu tempat. Jepara merupakan kabupaten di bagian utara provinsi Jawa Tengah yang memiliki nilai historis dan kesenian yang tinggi. Jadi selain kota ini dikenal sebagai asal dari Ibu kita Kartini, Ibu Kartini adalah seorang perempuan yang ingin mempunyai derajat yang sama dengan kaum pria pada masa kolonial Belanda. Dan cita-cita Ibu Kartini yang berupa emansipasi wanita kini sudah terjawab. Banyak perempuan Indonesia sekarang yang hebat. Jepara memang terkenal di seluruh dunia sebagai pusat kerajinan ukiran kayu. Bisa dibilang bahwa budaya mengukir ini menjadi salah satu identitas Indonesia yang paling kuat. Wah, sebagai anak muda, gue bangga banget punya warisan budaya seni ukir. Pasti sejarah seni ukir menarik banget. Dulu sejarahnya gimana sih bisa ada motif ukiran Jepara? Kaitannya dengan versi sejarah dengan Jepara banyak. Tapi yang saya tahu adalah dari Sunan Hadirin ketika beliau merantau ke Tiongkok, ketemu dengan Cui Cuan yang diajak oleh beliau ke Jepara, tempatnya di Mantingan, Jepara. Nama beliaunya diganti dengan Patih Badadu dan makamnya ada di Mantingan, Jepara. Oh, di Mantingan itu ya. Jadi berarti dari filosofi Cina ya gitu ya. Ngomong-ngomong tentang kesenian yang membutuhkan keterampilan yang tinggi, di sepanjang jalan ini ada pusat kerajinan yang sangat menakjubkan. Sebelumnya kalian lihat ukiran pada benda besar seperti meja. Kini keterampilan mengukir diaplikasikan pada benda kecil. Model adalah stainless. Dan istimewanya adalah Kalau pakai sabun, nggak apa? Air mandi gitu, malah jadi makin kilat. benar-benar luar biasa ya saudara. Nggak bisa disangka lagi sih keterampilan mereka. Dan selain ukir kayu dan ukir besi, ada kerajinan lain di Jepara yang menurut gue tingkat kerumitannya nggak kalah. Tenun Rosso, ini dia salah satu kerajinan tangan kesukaan gue. Nah, sekarang gue lagi ada di desa Rosso. Uniknya di sini para pengrajin kain tenun ini menerima kekasan motif dari daerah lain untuk diproduksi di sini. Jadi tempat ini adalah wadah produksi dari seluruh kain tenun yang ada di pinggir Nusantara. Makasih banget. Saudara, gue seneng banget nih. Gue seperti serasa kolektor kain. Dari semua tempat di Nusantara gue kunjungin, pasti gue punya kainnya. Makin kayak budaya nih gue. Apalagi kalau udah mungkin dalam, satu titik di Nusantara ini aja udah termasuk keindahan tingkat dunia. Seperti karimun Jawa. Saudara, gue senang banget sama Jepara dan karimun Jawa. Selain karena gue terpukau oleh keindahan karimun Jawa, dan gue juga udah lihat hasil budaya dari warga Jepara. Nah, saking indahnya, warga dunia berkumpul di sini dan ikutin acara-acara karimun Jawa. Welcome to Karimun Jawa and welcome to Indonesia. It's a pleasure to have you here. Ingat saudara, kekuatan kita itu ada pada kebudayaan kita. Dan pemikiran kita yang rumit akan budaya, itu akan menjadi sebuah budaya. Dan jika kita lestarikan dan kembangkan budaya itu, akan semakin kaya kita. Dan kekayaan itu dapat kita bagikan ke dunia juga. Ayo, jadilah Indonesia kaya! Oke ya, setelah kalian menyaksikan video tadi, nanti kalian analisis dalam bentuk lembar kerja siswa ya. Di sini nanti setiap kelompok terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Ya. Ya. Nanti kalian mengamati dari gambar ini ya. Terus kalian analisis dengan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi ya yang sudah kalian dapati dari membaca modul
judul atau buku kelas 8, materi yang tadi Ibu sampaikan, dan video tadi yang sudah kalian lihat dan amati. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas diskusi kita. Oke, nanti Ibu akan bagikan tiap kelompok satu LKPD untuk kalian kerjakan. Oke ya. Kelompoknya Mbak Ana Alifatus, Livia, mana? Irfania Kamila, Hasanatus, ini Mbak Irfania, Amelia Kurotul Aini. Oke ya. Di sini kalian ini kelompok 1, ini langsung digabung mejanya jadi kelompok 2, 3, 4, 5, 6. Oke, silakan kalian bersama dengan kelompoknya untuk menghadiri. Kalian di sini masukkan ini apa tadi yang disampaikan mengenai peningkatan kualitas pasar bebas. Coba contohnya apa? Tapi dari situ LKPD yang disebutkan yang kalian temukan di masyarakat sebenarnya seperti apa juga kalian apa tuliskan dengan benar. Sudah diselesaikan di LKPD-nya, sudah selesai untuk dikerjakan. Kalau memang sudah selesai, nanti perwakilan satu kelompok mewakili 2-3 orang untuk ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi. Kelompok lain yang tidak maju maka untuk apa sah? Menanggapi atau bertanya. Paham belum? Ya, silakan kelompok yang mau maju. Oke, silakan yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kerjasama di ASEAN. 1. Jelaskan apa yang dimaksud potensi sumber daya. Yang dimaksud potensi sumber daya adalah kondisi alam masyarakat yang ada pada setiap negara di ASEAN. Meningkatkan kualitas darah, menjual darah sesuai dengan tren saat ini, dan lain-lain. Yang keempat, peran apa yang dilakukan oleh siswa dalam mempersiapkan persaingan pasar-pasar ASEAN. Peran yang dilakukan oleh siswa seperti kita ini antara lain: 1. Belajar dari media, 2. mengasah diri dengan keterampilan, dan 3. mencintai dan mengembangkan produk lokal agar dikenal oleh negara. Sekian berikutnya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain yang ingin bertanya atau menanggapi. Saya Bu. Ya, berdiri Mbak. Saya mau bertanya tentang peran apa yang dilakukan oleh siswa dalam menyesuaikan pasar ASEAN. Peran yang dilakukan oleh siswa antara lain belajar dengan giat, mengasah diri dengan keterampilan, mencintai dan mengembangkan produk lokal agar dikenal oleh negara. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu. Supaya apa Ya, sambil berdiri. Supaya apa yang dilakukan oleh masyarakat sekolah dalam meningkatkan potensi sekolah dalam menghadapi persaingan pasar ASEAN.
Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas barang, menjual barang sesuai dengan tren saat ini, dan lain-lain. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ada lagi kelompok lain yang mau? Ayo Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang upaya meningkatkan keterikatan generasi. Yang pertama, maksud dari organisasi materi, yaitu kondisi atau keadaan alam yang ada pada masing-masing negara ASEAN. Penerapan dilakukan oleh siswa dalam mempersiapkan persaingan pasar-pasar ASEAN. Tujuannya adalah kebutuhan alam produk Indonesia kepada dunia, meningkatkan potensi pariwisata Indonesia untuk meningkatkan produk Indonesia dan menambah daya saing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus untuk temannya. Oke, ya kelompok lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mengungkapkan hasil analisis tentang upaya meningkatkan kerjasama di negara ASEAN. 1. Jelaskan apa yang dimaksud potensi sumber daya. Kondisi atau keadaan alam yang ada pada setiap negara-negara ASEAN. 2. Siapa saja yang terlibat kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kerjasama negara di ASEAN. Seluruh negara yang ada di ASEAN dari masyarakat umum, pelajar atau pemerintah. Upaya apa yang dilakukan oleh masyarakat Jepara dalam meningkatkan potensi Jepara dalam menghadapi persaingan pasar ASEAN. Lebih menggugurkan tradisi Jepara, meningkatkan kualitas produk, menekankan harga agar lebih murah, menambah variabel atau jenis. Peran apa yang dilakukan oleh siswa dalam mempersiapkan persaingan pasar ASEAN. Mengasah keterampilan dalam membuat produk, mempromosikan produk yang dibuat, dan cinta produk dalam negeri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yuk, kita beri tepuk tangan untuk teman kita. Oke ya, setelah kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, sekiranya sudah kalian pahami belum tentang materi perubahan interaksi negara-negara di ASEAN? Untuk Ibu mengetes hasil pemahaman kalian, nanti Ibu akan memberikan soal ya untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan saat ini saja. Oke? Dan untuk yang sudah selesai LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Nanti di sini kalian mengerjakan soal yang Ibu bagikan. Oke, sampun. Semuanya sudah menerima lembar soal yang sudah Ibu berikan. Setelah sudah kalian terima, silakan tulis nama dan kelas kalian. Oke, setelah itu kalian kerjakan soal-soal yang ada di lembar itu. Sudah selesai belum? Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, hari ini langsung kita koreksi ya. Silakan nanti soalnya dibacakan sambil berdiri dan dijawab. Yang lainnya menyimak betul atau salah jawaban dari temannya.
ekspor industri di kawasan Asia Tenggara. Bahkan menjadi negara yang mempunyai kekuatan industri terbesar di dunia adalah Singapura aja. Oke ya, Singapura. Oke, yuk lanjut soal nomor 8. Oke, berdiri. Upaya meningkatkan kerjasama antar ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar ASEAN dalam rangka pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015 terus ditingkatkan. Yang bukan 3 pilar ASEAN adalah A. Perdagangan. Kan adalah perdagangan. Sekarang soal berikutnya. Sebagian besar Asia Tenggara merupakan negara berkembang. Hal tersebut disebabkan sumber daya alam yang Oke, jawabannya apa? Kira-kira nomor 9? Nah, berarti kira-kira C-nya di jawaban C. Kualitas sumber daya manusia yang masih ada. Sekarang soal yang terakhir. Oke, yuk berdiri. Terjadinya kerjasama di kawasan Asia Tenggara adanya perbedaan. Oke, kepentingan. Oke, terima kasih. Yuk, dari soal yang sudah kalian kerjakan dan ibu koreksi, silahkan ya punya temannya yang sudah tadi ditukarkan, ya ditulis betul dan salahnya. Namun setelah itu kumpulkan dengan ibu untuk ibu evaluasi. Romawi 2 biar ibu yang mengoreksi ya. Oke, sambung. Ya, dari tadi materi yang ibu sampaikan, ya pengaruh interaksi negara-negara di anggota ASEAN. Siapa yang berani untuk menyimpulkan materi yang sudah ibu sampaikan? saya Oke, ya, silakan disimpulkan. kesimpulannya dari perubahan ruang dan interaksi disebabkan oleh faktor. Yang pertama, faktor alam yang terdiri dari 3 hal, yaitu iklim, geologis atau kondisi tanah, terjadi SDA atau potensi sumber daya alam. Yang kedua, perubahan dalam teknologi. Yang terdiri atas transportasi dan komunikasi. Yang kedua, perubahan dalam ekonomi, adanya pasar beras atau fakta. Yang keempat adalah perubahan pengaruh konversi dari lahan pertanian ke bagian industri. Oke, ya dari yang tadi teman kalian simpulkan itu jelas ya ada 4 pengaruh terjadinya interaksi negara-negara anggota ASEAN. Faktor alam, faktor ilmu dan teknologi, munculnya pasar bebas atau apa yang keempat konversi lahan pertanian. Oke, dari materi yang ibu sampaikan sekiranya sudah jelas? Biar kita lebih semangat lagi hari ini, yuk kita semua tepuk semangat. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke ya, kiranya kita belajar hari ini sudah senang tidak? Alhamdulillah. Oke ya, ibu akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama.